Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di laboratorium ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Gunung Meriah yang kita cintai ini. Salawat berantakan salam kita sampaikan, kita kirimkan ke junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, hari ini izinkan kami sebagai calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Gunung Meriah ini berbagi pemahaman kami serta pengalaman kami dalam penerapan budaya positif selama kegiatan program guru penggerak ini. Di sini kami bukanlah ahli ilmu, tetapi kami hanya ingin berbagi bersama Bapak Ibu supaya hendaknya kita bisa tergerak dan bergerak bersama-sama. Baiklah, saya sebagai pembawa acara, berikutnya Bapak Sofian, Bapak Sayuti, dan Pak Hendra Yusren. Di sini kami berempat akan memberikan sedikit pengalaman dan juga pemahaman yang sudah kami dapatkan selama PGP. Baik Bapak Ibu, mungkin pembukaan dari saya. Marilah kita sama-sama mengucapkan surah Al-Fatihah sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Demikian untuk sesi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Sayuti selaku wakil kepala sekolah berupa sambutan sepatah dua patah kata. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini. Dan selawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan ke atas kehidupan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Jurusan DPIB, Bapak Ibu, serta teman-teman sejawat yang telah berhadir pada pagi ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Sekolah semalam. Beliau telah menelpon saya, katanya beliau tidak bisa menghadiri acara ini karena ada kegiatan di Suku Salam, kegiatan Dewi Dharma Wanita untuk donor darah. Jadi dia meminta saya untuk membuka acara ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di sini saya juga sebagai calon guru penggerak, kami ingin memaparkan
atau men-share pengalaman yang telah kami dapati di diklat PGP supaya ada perubahan di saat kita mengajar di kelas atau di sekolah. Di sini nanti teman-teman akan memaparkan pemahamannya dan ibu-ibu boleh bertanya tentang apa yang disampaikan, sehingga diharapkan nanti Bapak Ibu yang sudah berhadir ini ada minat untuk mengikuti CGP ini. CGP ini sebenarnya ini sangat penting bagi kita guru-gurunya semua, terutama ibu-ibu BK. Saya perhatikan pendidikan CGP ini lebih arahnya ke BK untuk menangani siswa. Ya, jadi nanti setelah mengikuti acara ini diharapkan ada motivasi sendiri dari dalam diri kita sendiri untuk mengikuti CGP ini. CGP ini akan dibuka lagi untuk angkatan 11 dari tanggal 27. Jadi kenapa kita harus masuk CGP ini adalah untuk merubah paradigma yang ada pada diri kita selama ini. Setelah kita mengikuti CGP ini baru mungkin bisa menyadari kita, oh ini selama ini mungkin yang saya lakukan itu salah. Jadi biar ada perubahan semua sekolah kita yang karena nanti kalau makin banyak guru CGP di sekolah itu, makin sekolah itu akan makin bagus kualitasnya. Kemudian selanjutnya mungkin akan disampaikan nanti oleh teman-teman untuk pemaparannya tentang masalahnya CGP-nya itu. Yang akan kami sampaikan itu apa untuk hari ini. Yang jelas untuk kita sampaikan materi hari ini adalah memang diharuskan dan CGP itu untuk menyampaikan apa yang telah kami pelajari untuk mensosialisasi kepada rekan-rekan sejawat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Sayuti. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada sesi pembukaan, perkenalan, dan sekarang kita sedikit bergerak-gerak untuk ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih bersemangat lagi. Bisa ya Bapak Ibu? Saya mohon Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu boleh mengikuti gerakannya. Kita sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu penyegarannya. Baik, selanjutnya pada sesi yang pertama kita masuk
pada sesi materi ya. Sesi yang pertama akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Sainti. Kepada Bapak Sainti kami silakan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah berhadir, teman rekan-rekan sejawat. Baiklah, kita langsung aja mulai pembukaannya untuk sesi pertama. Kita mulai dengan tujuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu di sini sering kita melaksanakan pengajaran di kelas atau mengajar di kelas. Tujuan kita kadang-kadang tujuan utama fokus kita itu yang dimaksud dengan tujuan pendidikan itu apa? Itu yang harus kita pahami bersama. Tujuan untuk mendidik anak itu apa? Kemudian ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pernah dengar kata yang namanya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini merupakan Bapak pendidikan di negara kita, sehingga hari lahir beliau itu diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal berapa? 2 Mei. Ya, makanya setiap 2 Mei itu sebenarnya hari ulang tahun beliau. Ya, kita rayakan dengan Hari Pendidikan Nasional. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya yang bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, di sini beliau Bapak Ki Hajar Dewantara menekankan tujuan kita mengajar ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ya, anak yang baru lahir semestinya itu sudah ada kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun, ya, menuntun kodrat yang ada pada anak itu, sehingga anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun di saat dia nanti berada di dalam masyarakat. Itu sebenarnya tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini Bapak Ibu hanya menjawab setuju atau tidak setuju dari pernyataan-pernyataan ini. Nah, kalau setuju, Bapak Ibu pasti punya alasan. Tidak setuju, pasti juga punya alasan. Alasan masing-masing ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, Bapak Ibu setuju tidak pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju nggak? Siapa yang setuju? Bu Irma setuju nggak? Tidak setuju. Apa alasan Ibu tidak setuju? Nah, tidak setuju. Coba bisa disampaikan Bu. Misalnya tidak setuju, kenapa? Oh, bisa membuat anak manja atau bisa membuat anak ini ketergantungan ini dan itunya. Coba dijelaskan Bu. Oke, pemberian hukuman terhadap mendisiplinkan siswa itu Pak, bukan hanya harus memberikan hukuman ya. Saya tidak setuju semata-mata diberikan hukuman harus mendisiplinkan si anak.
kenapa anak itu tidak disiplin. Jadi bisa kita arahkan atau kita kasih bimbingan seperti itu. Yang ibu-ibu yang setuju siapa? Yang setuju pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, ada nggak yang setuju? Oke, terima kasih kesempatannya Pak. Saya setuju dengan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tapi gini maksudnya, ketika siswa misalnya tidak mengerjakan tugas, kita memang sudah bertanya kenapa. Tapi terkadang siswa ini kan ada jawaban yang sepele, lupa atau ketiduran, itu kan tidak masuk akal karena tugas sudah diberikan, kan harus dikerjakan seperti itu. Jadi kalau alasannya yang seperti yang saya sampaikan tadi, perlu dikasih hukuman untuk mendisiplinkan dia agar ingat bahwasanya ada tugas. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Berarti ibu setuju ya? Ada yang lain? Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu yang terhormat. Kalau saya ditanya tentang setuju tidak setuju tentang pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, itu saya setuju. Karena dimanapun dan kapanpun, baik di dunia kerja, di dunia pendidikan, yang namanya punishment itu penting, sangat penting untuk memberikan efek jerah. Nah, punishment seperti apa yang tidak menjatuhkan mental siswa, yang tidak mempermalukan siswa, yang dapat membangun motivasi siswa dan lain-lain. Dan juga baru-baru ini saya juga mengutip bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa berita yang menyangkut guru tidak bisa dipidana karena baru-baru ini ya saya mendapat kabar karena mendisiplinkan siswa. Ini ada linknya sama saya. Kado untuk Bapak Ibu guru, kabar gembira buat para guru. Tapi mohon kepada guru-guru semua untuk tidak menyalahgunakan peraturan ini. Bahwasanya penting, mohon disimak, dikatakan di sini Mahkamah Agung langsung mengatakan guru tidak bisa dipidana karena mendisiplinkan siswa. Sudah ada keluar undang-undang baru, kita bisa cek sama-sama nanti. Jadi menurut saya mendisiplinkan itu penting. Ya, terima kasih. Ada lagi nggak ya? Ada? Kalau ada lagi kita lanjut. Yang untuk nomor yang selama ini mungkin itulah yang saya beranggapan tadi, apa yang kita lakukan selama ini ternyata salah. Jadi bagaimana siswa harus berprestasi? Inilah tugas kita. Kembali tadi, tugas kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik itu menuntun anak-anak yang sudah memiliki kodrat bermacam-macam. Kodrat ada kodratnya dari lahir. Dari lahirnya sebenarnya sudah dibawa kodratnya. Inilah tugas kita sebagai guru, menuntun ke arah mana tersebut. Kemudian lanjut nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Ini gimana nih? Tidak setuju. Ada alasannya Bu? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada poin ketiga, di situ guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah, ya kan? Siswa yang bermasalah, kita sebagai guru hanya mengarahkan, membimbing siswa yang bermasalah tersebut. Nah, solusi dan penyelesaian masalah itu siapa yang dapat melakukan? Hanya siswa tersebut, bukan kita. Jadi, untuk itu guru tidak harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bahwasanya siswanya lah yang menemukan solusi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih. Ya, baik Bu. Sekarang jawaban saya akan kepada teman-teman. Bagaimana jawaban sebenarnya? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Berarti apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni sudah benar. Ya. Selanjutnya adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Di gimana nih? Gimana? Ada yang setuju?
guru berperan sebagai teman bagi siswa. Gimana, Ibu Siti? Pertanyaan nomor 4. Menurut Ibu? Kalau saya sih tidak setuju, karena menurut saya guru itu sebagai fasilitator, bukan sebagai teman. Artinya, apa yang dibutuhkan siswa itulah yang kita usahakan untuk bisa mendampingi mereka. Jadi di sini peran kita sebagai pendamping bukan sebagai teman. Kalau teman, itu berarti kita bisa selevel. Artinya bisa kita diajak berkomunikasi, ya lainnya sebagai teman bagaimana. Tetapi di sini kita guru sebagai fasilitator yang bisa menjadi teman, share ya, untuk share. Artinya apa yang mereka butuhkan. Nah di situ kita bisa berusaha untuk bagaimana memfasilitasi mereka. Seperti itu. Thank you. Berarti intinya tidak setuju. Ya, betul. Ya. Kita sebagai guru itu harus bersikap atau bertindak sebagai manajer, ya, bukan sebagai teman dan sebagainya. Seperti yang sudah disampaikan. Sebagai manajer berarti kita tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa anak didik kita untuk mencari solusinya. Ya, kira-kira bisa dipahami semua Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut ke selanjutnya. Menurut Ibu gimana? Menurut Bapak Ibu? Ada sebuah benda berharga di tangan saya genggam. Bapak Ibu mencoba untuk membuka genggaman saya ini dengan berbagai cara. Baik itu merayu, membujuk, mengancam dan sebagainya. Kuncinya, ini siapa yang buka? Posisi kontrolnya sama saya sendiri, bukan sama Bapak Ibu. Jadi mau saya buka, mau Ibu ancam, saya akan buka. Ibu rayu, saya akan buka. Posisi kontrolnya ada pada diri saya sendiri. Itu yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar. Jadi perubahannya ada pada dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan itu merupakan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Semua itu hanya merupakan ilusi. Bapak Ibu tahu kan ilusi ini apa? Yang misalnya ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya hanya ilusi guru mengontrol murid itu hanya ilusinya saja. Yang bisa mengontrolkan diri sendiri itu siapa? Siswa itu sendiri atau murid itu sendiri. Makanya kalau dalam ini melenceng sedikit. Kalau dalam matematika itu ada aksioma namanya. Aksioma itu apa? Kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Ya, kalau dalam matematika dua buah titik hanya bisa terjadi satu garis lurus. Dua buah titik sembarangan hanya bisa terjadi satu buah garis lurus. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mengontrol diri kita sendiri hanyalah kita sendiri. Orang lain hanya bisa memberikan informasi. Gitu. Oh, anak saya bandel ini, nggak bisa. Orang tua itu mengontrol anak itu nggak bisa. Yang bisa adalah mengontrol dirinya sendiri si anak tersebut. Itu sudah aksioma, tidak perlu lagi kita buktikan. Gitu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, semuanya hanya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tidak bisa. Karena seperti yang genggaman yang tadi, kekuatan genggaman untuk membuka sesuatu itu posisi kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Nah, kita lanjut.
Kemudian di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke stimulus kontrol. Stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya atau pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Kemudian kita lanjut disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran kepada diri anak agar anak tersebut melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ada iming-imingi reward atau hadiah yang tadi. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Ataupun dia melakukan sesuatu bukan karena hukuman, atas dasar kesadaran sendiri. Itulah tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kita harus menjadikan diri anak tersebut tumbuh sikap disiplin positifnya, melakukan sesuatu atas dasar kesadarannya sendiri, bukan karena dia mengharapkan hadiah, bukan karena dia menghindari dari hukuman. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dari profil Pancasila ini yang tadi yang sudah kita sebut bersama, ada mandiri, ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan tunggal, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan dan bangsa. Ini yang kita harapkan anak-anak kita nanti ke depannya tumbuh berkarakter sebagai karakter profil pelajar Pancasila, sehingga akan menumbuhkan 6 sikap pada anak tersebut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan, kemudian dia bisa mandiri, kemudian dia bisa bernalar kritis, kemudian dia bisa berkreatif. Nah, apalagi kita SMK ini harus kreatif. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong artinya setelah dia keluar dari sekolah kembali ke dalam masyarakat, dia akan ada rasa bergotong royongnya. Kemudian berkebenekaan global, artinya kita negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus dipahami, berkebenekaan global. Kemudian sesi kedua akan dilanjutkan oleh Bapak Supian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berhadir di acara ini. Saya menyampaikan, saya bukan mengatur dan saya bukan mengajak dan saya bukan menyarankan. Hanya saja bagaimana kami memperkuat pahaman kami kepada kita semua. Kalau memang kita sepakat, kita jalankan. Kalau tidak sepakat, boleh dicari referensi yang lain. Oke, nah ada beberapa perdebatan tadi itu saya kulit dulu sedikit masalah disiplin positif. Jadi teringat saya juga dulu sebelum saya menikah juga saya punya mungkin kekuatan power yang saya punya. Kemudian di kelas itu saya mungkin hukuman nomor 1 yang saya lakukan. Apapun cerita itu, bahkan sampai kamu panggil orang tua kamu sekeluarga jumpai sama saya karena kelakuannya itu pada saat itu merokok. Oke, nah merokok kemudian efeknya apa yang saya rasakan? Bahwasanya mereka sampai satu keluarga tidak berkenan dengan saya dan memusuhi saya.
Tetapi bukan berarti dalam artian hukuman itu tidak boleh dilakukan mendisiplinkan. Tetap ada hukuman, tetapi mungkin nadanya akan dirubah dengan caranya yang dirubah. Kemudian masalah penghargaan juga tadi, penghargaan juga tetap ada. Bukan pula penghargaan itu tidak ada. Contoh seperti ini, yang kita hindari contoh ini, kita menyuruh siswa, hanya gara-gara siswa tadi melihat kita, mungkin bapak itu pasti bisa ngasih nilai sama kita 70, 80, 90, 100. Tetapi hanya karena itu, kenapa? Muncul kesombongan pada dirinya. Itu yang saya rasakan. Mungkin pribadi saya ya. Kemudian kenapa? Saya tekankan kepada siswa saya, kalau memang hanya untuk nilai yang kalian cari di sekolah ini, silakan letakkan pulpen di sini, tulis nilainya berapa yang kalian mau. Terus apa yang mereka cari? Keyakinan pada dirinya, keyakinan tanpa disuruh, tanpa diaba-abakan, mereka melakukannya. Inilah yang mau kita lakukan. Jadi tidak ada embel-embel yang lain. Kalau masalah nilai saya katakan, mau nilai 100, lakukan. Kalau kamu bisa bertanggung jawabnya. Nilai 90 tulis sendiri, saya siap. Tetapi keterampilan mereka sanggup nggak dengan nilai 90? Mereka datang ke sekolah ini mau ngapain? Mengasah keterampilan pengetahuannya. Itu maksudnya yang kita sampaikan persepsi kita. Bukan berarti hukuman tidak ada ya, tetap ada hukuman. Tapi nanti selanjutnya akan kita bahas. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kemudian ada narasi yang Muslim ini. Saya suka dengan pernyataannya bahwasanya kontrol pada diri kita sebetulnya. Apapun yang kita ceritakan kepada siswa kita, kalau memang nggak masuk ke otaknya, sampai kapan pun nggak akan masuk. Gitu kan Bu? Nah, apapun cerita, jangan merokok katanya. Iya Bu, luar merokok. Kamu pakai helm ya? Iya Pak, luar pakai helm. Apapun ceritanya. Nah, yang sekarang ini permasalahan adalah bagaimana menumbuhkan keyakinan pada diri siswa kita tanpa disuruh, tanpa diaba-abakan. Kemarin ada saya lihat status guru kita bahwasanya ada siswa kita mengutip sampah. Mudah-mudahan itu dari niat hati siswanya mengutip siswa tanpa disuruh. Nah, seperti itu maksudnya tadi. Jadi maksudnya kami bukan menggurui, bukan pula kami yang paling bagus, dan bukan pula kami yang ingin menjadi sebuah power di sini. Kita sama-sama satu rekan, hanya saja kami hanya ingin memberikan apa yang kami punya. Oke? Jadi maksudnya mungkin ada pemahaman yang apa, mungkin saya bisa mungkin meluruskan sedikit. Jadi saya juga sebenarnya belum ada ilmu saya, hanya saja mungkin seperti slogan CGP adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Awalnya saya tidak tergerak menjadi CGP, kemudian ada seseorang teman saya menggerakkan, tergerak hati saya. Setelah sudah tergerak, saya bergeraklah sekarang ini. Setelah saya bergerak, bagaimana saya menggerakkan rekan-rekan saya, bagaimana untuk menuntut dihajar Dewan Kara. Hanya itu saja. Tetapi jika memang yang tidak berkenan, ya kami mohon maaf. Oke, next. Oke, nah di sini saya akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Baik sekali dulu. Oke, kita sini membahas tentang teori motivasi. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bukan pula berarti tidak ada hukuman, bukan pula tidak ada penghargaan. Tetap ada, tetapi mungkin caranya yang berbeda. Mungkin dengan cara halus, tidak perlu cara kasar. Ya kan? Nah, jadi contoh ini yang kita ambil. Contoh, dilarang kamu merokok. Kenapa kamu dilarang merokok? Ya kamu perhatikanlah kesehatan kamu. Contoh, saya juga merokok memang. Kesehatan kamu bagaimana? Itu kan efek kesehatan. Caranya yang berbeda, namun hanya saja kata-kata yang dirubah. Oke. Kemudian motivasi perilaku manusia di sini untuk yang pasti manusia ataupun kita sendiri ini kembali pada diri kita bahwasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kan, ini pasti. Saya juga pernah siswa. Saya pasti datang ke sekolah itu tidak terlambat gara-gara apa? Gara-gara ini ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pasti dulu saya sekolah mungkin lebih kejam mungkin dulu saya. Sekolah itu kabel itu siap itu dibalut di badan saya itu. Karena saya juga orang istri, kabel itu dibalut di badan saya atau di kaki, bahkan sampai buka baju. Nah, itu hukuman 730. Nah, kita menghindari ini. Nah, efeknya apa yang saya rasakan? Apa pula saya dihukum? Terakhir saya masuk jam 9 saya masuk. Setiap hari jam 9 saya masuk. Karena piket tidak ada lagi, saya jam 9 masuk terus. Berarti kan tidak berefek bagus. Nah, ini maksudnya dalam artian. Tapi mungkin ini saya contohkan kepada diri saya, karena saya termasuk orang yang memang mungkin sedikit tidak taat aturan disiplin kalau memang tidak sesuai dengan hati saya. Kalau memang itu tidak berefek. Oke, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Inilah tadi yang saya bilang tadi. Hanya gara-gara
hanya gara-gara ingin mendapatkan nilai. Mungkin siswa tadi dia baik-baik, dia pura-pura untuk apa? Supaya diperhatikan bapak itu. Nah, seperti inilah tadi itu maksudnya, menghindari ini. Bukan berarti tidak dikasih imbalan ya, penghargaan tetap dikasih. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah yang kita harapkan itu. Bagaimana untuk menjadikan orang yang diinginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, nah kata-kata merdeka. Merdeka belajar di sini yaitu dalam Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan P5 2013 halaman 469. Bahwasannya di sini merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, merdeka berarti namanya kita mereka bebas mengekspresikan konsep kita, minat kita, bakat kita. Itulah maksud dari merdeka ini. Bukan berarti harus kita perintah. Kamu harus seperti ini, tidak perlu. Kamu harus seperti ini, tidak perlu. Itu maksudnya dalam konsep merdeka di Ki Hajar Dewantara ya. Ini saya cuplikan dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan P5 2013 halaman 469. Merdeka itu dalam artian tidak hanya terlepas dari perintah, berarti akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, memerintah diri sendiri itu tadi menggerakkan hati kita. Contoh ada sampah, kita tergerak hati kita mengambil sampah tadi, menempatkan ke tempatnya. Itu dari maksudnya. Jadi dalam artian merdeka seperti itu ya. Itu dalam Ki Hajar Dewantara. Kembali kepada diri kita. Kalau memang kita mau menerapkan ini, alhamdulillah. Kalau tidak masalah bagi diri kita sendiri. Jadi intinya kami di sini bukan memerintah, bukan memaksa, hanya saja kami berbagi, menggerakkan. Bukan pula kami di sini saling menjatuhkan atau jadi kita mendorong bagaimana untuk meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita yang selama ini mungkin mulai luntur. Itulah tujuan kami di sini. Oke, kemudian berikutnya dihukum oleh penghargaan. Kenapa dikatakan dihukum adalah penghargaan? Bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Inilah tadi yang maksud saya, penghargaan bisa dikatakan sama dengan dihukum. Berarti ada faktor yang ketergantungan kepada seseorang tersebut. Jadi contoh kalau yang seperti yang saya rasakan, gara-gara ibu itu ngasih penghargaan, tiba-tiba ganti gurunya, kembali normal lagi dia, kembali ya maksudnya dia kurang disiplin. Nah inilah dia dihukum oleh penghargaan. Berikut ini beberapa pernyataan tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah di sini efek itulah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Nah inilah berikut beberapa pernyataan tentang tindakan memberikan penghargaan. Tindakan yang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini menurut di bagian calon guru penggerak. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Contoh, pengaruh jangka pendeknya, saya pada saat itu guru A masuk ke kelas, dia sangat mengapresiasi penghargaan. Jika memang kamu rajin, rapi, kamu akan dapat nilai 90. Kamu rajin, dapat nilai 85. Ternyata gurunya berganti, tidak melakukan hal yang sama, maka bisa jadi siswa tadi kembali ke habitatnya sendiri. Dia akan, ya mungkin sama aja bapak itu itu tidak ada biar nilai kita apapun. Jadi inilah dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi. Nah penghargaan itu tidak efektif, itu tadi fungsinya. Kemudian bisa merusak hubungan. Merusak hubungan ini dalam artian kalau saya contohkan kepada diri saya, ini semua saya contohkan pada diri saya ya. Terlepas bisa saya contohkan pada diri saya, merusak hubungan. Jadi bisa jadi gara-gara bersaing dengan temannya, bisa jadi merusak hubungan. Saya lebih aktif, saya lebih ini, saya sudah 2 kali, saya 3 kali, hanya gara-gara mengharapkan seperti itu ya. Kemudian untuk menurunkan kualitas juga, kemudian mematikan kreativitas seperti mengembangkan ide-ide yang dia punya. Kemudian penghargaan itu sama dengan menghukum. Oke, nah di sini dihukum oleh penghargaan yang pasti penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas,
kemudian membahayakan mengurangi motivasi intrinsik yaitu dari dalam. Nah, sebaiknya apa? Inilah tadi yang saya bilang tadi. Sebaiknya apa? Dalam memberikan administrasi, pengakuan perlu diingatkan beberapa hal, yaitu memberi pengakuan secara khusus. Bukan berarti kita tidak memberi penghargaan, memberikan pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Oh, mantap kamu nak, mantap kali tampil kamu tadi, sungguh luar biasa. Coba kamu tingkatkan bagian ini, pasti semakin semangat. Nah, itu maksudnya dari beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, atau beri pengakuan kepada semua murid bergantian, atau beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, pengakuan tadi bahwasanya kita mengapresiasi dia, bahwasanya telah melakukan hal-hal yang baik walaupun sedikit. Nah, ini tadi pengakuan tadi berupa pengakuan. Pengakuan itu yang bisa jadi khusus, bisa jadi pribadi. Sini nak, kamu mantap loh tadi, pajanganmu sangat organisasi, banyak peminatnya, banyak yang like, banyak yang view. Nah, seperti itu dia. Jadi siswa tadi merasa bangga, merasa bahagia. Oke, nah di sini ada sebuah isian mungkin ya, yang mungkin setiap kita memahami pemahamannya masing-masing, yaitu ada yang namanya hukuman dan ada namanya konsekuensi. Tindakan buruk ada sebelah kiri, kemudian apa yang kita lakukan, apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi? Nah ini semua ini sering saya lakukan ini. Mencatat 100 kali juga pernah saya lakukan, lari mengelilingi lapangan juga sering saya lakukan, push up sering juga saya lakukan, semua hal ini sudah pernah saya lakukan. Namun sebenarnya jujur dalam hati saya, apa yang kita rasakan itu sebenarnya bertolak belakang dengan hati saya. Tetapi setelah saya menjalani, ternyata ini rupanya efeknya, ini rupanya imbasnya. Mungkin ya kita sebagai, mungkin kita merasa power, kita merasa mungkin ya saya yang berkuasa di kelas ini, kamu mau apa? Kamu mau suka-suka, mau keluar kamu dari sini. Nah itu yang perlu dihilangkan. Mungkin ya bagi guru ya, saya pribadi seperti itu. Oke, mungkin yang perlu kita bahas pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia mencatat 100 kali. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi kira-kira menurut Bapak Ibu? Hukuman. Oke, hukuman mencatat 100 kali. Jadi gara-gara dia terlambat. Contoh, ini Bapak Ibu contoh ya, terlambat. Ambil bukumu. 100 kali dalam buku, tulis dulu kata-kata ini sampai 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira efeknya bagaimana kira-kira? Ada nggak imbasnya? Jadi di sini hukuman atau konsekuensi, kita kunci jawabannya ya itu dalam hatinya bebas. Saya tidak memaksa baik itu hukuman atau konsekuensi, tetapi nanti ada juga jawaban dari kami semuanya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Iya. Langsung sekarang aja. Enggak kan? Oke. Mencatat 100 kali berarti kita kunci apa kira-kira ini? Hukuman atau konsekuensi? Boleh dikunci masing-masing. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Lari. Oke, nanti bisa kita bilang yang mana dia apa. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ataupun kesalahan dilakukan dia menggunakan push up 15 kali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersekol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin yang nomor terakhir ini dengan yang nomor 2 mungkin hampir sama ya, tapi kan ada perbedaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah antara hukuman dan konsekuensi. Oke, nah untuk jawabannya yang kami inilah dia. Jadi kalau dia mencatat itu berarti adalah sebuah hukuman. Dikatakan adalah hukuman karena dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket juga dikatakan hukuman. Kemudian murid diminta push up. Nah, kemudian mengganti kertas tugas teman berarti kan dikatakan hukuman atau konsekuensi ya, karena dia telah merusak ataupun merugikan teman yang lainnya.
kemudian membersihkan tumpahan air di meja, yaitu konsekuensi, bukan seperti hukuman. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan, maka dikatakan hukuman. Kemudian yang terakhir dengan yang nomor 2 itu berbeda ya. Yang terakhir itu dikatakan konsekuensi karena dia terlambat sekitar 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini semua mungkin semua sudah pernah saya lakukan dan pernah juga saya lakukan semasa saya juga siswa, semasa juga saya menjadi seorang guru. Ini semua sudah pernah saya lakukan. Apa ini semua mencatat 100 kali, beberapa kali juga pernah saya lakukan. Kemudian mengelilingi lapangan juga pernah saya lakukan, push up juga sering saya lakukan. Baru inilah hukuman semua ini sering saya lakukan. Nah itulah dia. Jadi perbedaan dari hukuman ataupun konsekuensi. Nah ini tadi sama perbedaan stimulus hukuman dan konsekuensi tadinya. Bahwasanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah itu loh kan dalam stimulus di sini dikatakan adalah hukuman sama konsekuensi. Perbedaannya adalah ketika ada hukuman itu adalah pasti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namanya hukuman ya kan? Kalau terjadi hukuman, mau dia push up, mau dia lari pasti terasa sakit. Saya juga dulu sekolah juga pernah dulu kabel itu di kaki saya itu mendarat terus itu kalau terlambat. Sakit nggak? Sakit. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu berarti sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Inilah tadi perbedaan dari hukuman sama konsekuensi. Kemudian terakhirnya bisa jadi lebih parah, anak membenci kedisiplinan. Nah, berarti dia akan membenci kedisiplinan karena selalu hukuman. Tetapi dalam artian hukuman ini diartikan dalam konsekuensi ataupun dalam arti yang lain. Bukan berarti pula siswa itu tidak dihukum ya. Nah, tetapi dihukum mungkin dalam narasinya dihaluskan. Nah, apalagi kalau ada ancaman itu tidak boleh lagi ada siswa. Contoh yang saya baca itu, kenapa guru dipidana karena memangkas siswa? Ya kan? Masuk akal nggak? Kenapa bilang? Kemudian ada pernyataannya si orang tua siswa, kenapa harus dipangkas anak saya karena bodoh? Oke, apa hubungannya? Kenapa nggak dipanggil aja tukang pangkas ke sekolah? Pangkas di sekolah dulu langsung, bayar sendiri. Kan boleh kan? Ya nggak? Kira-kira gimana Pak Bega? Ya kan? Panggil tukang pangkas ke sekolah, pangkaskan terus, bayar. Daripada kita memangkas siswa tadi sampai kudus, sampai bopek, terakhirnya mungkin dia dari gantengnya jadi jelek, mungkin dari cantik jadi hancur. Kenapa dia? Ini kan cara maksudnya, bukan saya menyuruh ya, bukan saya menyuruh. Cara yang diberikan yang saya baca, kenapa nggak dipanggil aja tukang pangkas? Panggil tukang pangkas, pangkaskan dulu Pak Pandi contohnya, atau saya sendiri pangkaskan. Dipangkas, oke bayar terus, kan ganteng terapi. Daripada kita suruh tidak mau, besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi kita pangkas, kan gitu dia kan? Dipidanakan sama orang tua si siswa tadi. Nah, kenapa? Ya karena memangkas siswa tadi. Nah, caranya bagaimana disuruh? Kenapa nggak kita panggil ada guru, tukang pangkas untuk memangkasnya? Nah itulah jadi solusi. Bukan berarti panjang rambut itu diperbolehkan, tidak. Tetap tidak diperbolehkan, hanya caranya mungkin yang berbeda. Nah, caranya yang berbeda dengan cara yang lebih halus yang tidak menyakitkan. Itulah yang mau kita mungkin mudah-mudahan bisa menggerakkan berubah konsep dari budaya yang mungkin yang sudah mulai luntur budaya positifnya ke arah yang lebih positif lagi. Jadi anak-anak itu bisa meyakinkan pada dirinya bahwasanya inilah saya, inilah tujuan saya datang, saya harus apa yang saya dapatkan. Nah. Oke, kemudian materi berikutnya tentang bagian restitusi. Restitusi ini juga materi juga yang saya sukai juga, bahwasanya kita bisa menyelesaikan masalah tidak perlu harus menyakiti, tetapi menyentuh hatinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu kutipan dari dosen 2004. Nah di sini restitusi ini juga saya juga menyukai materi ini karena biasanya saya pribadi kalau menyelesaikan masalah saya langsung menjustis si anak tadi, langsung saya memvonis langsung dia bahwasanya kamu yang seperti ini. Tetapi kalau di sini kita diajarkan bagaimana kita mencari tahu kenapa sih akan permasalahannya, kenapa seperti ini, dan dia bisa mencari solusinya sendiri seperti yang berbunyi tadi, kembali kepada diri kita.
Kembali ke diri kita, berarti yakinkan diri kita, yakinkan kelasnya, yakinkan pada diri kita bahwasanya yang kita lakukan itu adalah ternyata tidak benar. Oh iya, harus pakai helm, yang betul. Kenapa? Gara-gara takut polisi? Tidak. Ngapain kita takut polisi? Kenapa? Untuk keselamatan kita. Itu sama Yesus bilang, kalian tidak perlu kalian takut saya, kalian tidak perlu kalian apa saya. Yang perlu adalah bagaimana kalian mengasah keterampilan di sekolah ini. Apa yang kalian mau, tanya sama saya berikan. Nah, jadi menumbuhkan minat dan bakat ini tidak perlu. Kalau saya ya mungkin kayak orang ini ya, bagaimana mungkin sebagian dari siswanya saya tidak menunjukkan bahwasanya kalau memang selagi saya bisa bantu, saya bantu. Bagaimana untuk meningkatkan minat sama bakat mereka. Nah, jadi tidak perlu sama saya harus ditakuti, harus sekali tidak perlu sama saya. Yang penting dia ada budaya positif sopan santunnya. Nah, jadi tidak perlu pakai ancaman lah harus seperti ini saya tidak perlu. Kalau memang kamu suka dengan belajar saya, kamu mau, oke laksanakan. Kalau tidak boleh keluar dari ruangan ini. Itu contohnya dia. Jadi ya contohnya seperti itu dia. Jadi mungkin ya institusi seperti ini, maksudnya kota kan jadinya maksudnya. Hah? Paknya sampai keluar. Apa? Paknya sampai keluar tadi. Nah itulah mungkin saya salah tadi ya. Nah, karena memang kenapa saya bilang saya suka di budaya positif? Karena saya selama ini sebenarnya saya tidak di golongan budaya positif. Karena saya adalah mungkin kalau dia orang budaya tipikal pembangkang. Pembangkang ini adalah mana? Saya tidak terlalu suka aturan yang terlalu mengurusi urusan orang lain. Nah, yang tidak perlu diurusi. Ada tupoksi ataupun tujuan yang masing-masing. Jadi contoh seperti saya posisi seperti ini ya, saya ada tupoksi saya masing-masing. Tidak mungkin saya menggurui atasan saya. Maka saya dari sana sharing ya, berbagi informasi. Kan begini dia. Saya punya tupoksi juga. Kita ada rekan kerja. Satu, bagaimana kita menumbuhkan, mendorong, ya kan Bu? Ya kan? Ya. Tapi kembali kepada diri kita. Tapi saya ada beberapa posisi memang tidak suka di posisi saya akan menolak. Oke? Ada lagi? Lanjut ya. Oke. Nah inilah sebenarnya ciri-ciri restitusi. Bahwasanya ya mungkin bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini tadi bagian restitusi tadi adalah kita di sini adalah bukan menebus kesalahan mereka, tetapi bagaimana kita belajar dari sebuah kesalahan tadinya. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan. Berarti kita tidak harus memaksa. Kamu harus seperti ini, tidak perlu. Jadi tawaran, bagaimana kita seperti ini, bagaimana seperti ini. Dia sendiri yang menentukan, dia sendiri memilih. Ketika dia bisa menentukan, mereka sudah tahu dia kemana tujuannya. Itu yang kita yakinkan kepada anak-anak kita. Kemudian itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Diri kita itu sebenarnya bagaimana sebenarnya. Inilah nanti akan kita korek dengan sendirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik. Kemudian restitusi pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, nah berdasarkan dari uraian tadi tersebut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bahwasanya hukuman tidak terencana dan bersifat satu arah bisa berupaya hukuman fisikis atau kata-kata kasar. Nah itu kalau hukuman. Kemudian konsekuensi adalah bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk dibuat oleh pihak guru. Nah itu tadi. Nah hukuman tadi tidak terencana, tiba-tiba saja. Contohlah hukuman, itu ada sampah banyak. Itu sampah bersihkan terus. Itu untuk apa? Kamar mandi lagi posisi kotor seketika, bersihkan kamar mandi. Itu adalah sebuah hukuman. Dan kalau bisa konsekuensi adalah bersifat terencana, sudah disepakati antara saya dengan si murid kita atau mana, dan dibuat oleh pihak guru. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Mungkin nanti ada contoh-contoh berikutnya sampai semua materi ini. Mungkin setelah sudah selesai nanti agenda ini, mungkin bisa kita berargumen, mungkin kita bisa memberikan narasi mendorong ya, bukan menjatuhkan. Jadi kita di sini sesama kita saling mendorong bagaimana memperbaiki. Mungkin saya pribadi ada salah konsep, mungkin bisa diperbaiki. Mungkin seperti ini. Jadi kita sama-sama membangun, mendorong budaya positif ini di sekolah yang kita cintai ini. Itulah tujuan kami di sini. Oke, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat ibu-ibu bapak-bapaknya ini sudah pada paham. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk pemateri kita pada hari ini, Pak Sayuti, Pak Surya, dan nanti akan dilanjutkan dengan Bu Julis dan Pak Chandra Yusra. Bapak-bapak ini adalah, jadi sebelumnya Bapak Ibu,
PGP itu adalah program guru penggerak ya. Jadi itu adalah anjuran dari pemerintah. Pemerintah melalui Kemendikbud, PSMK dan lain-lainnya. Jadi tujuan bisa berada di sini sekarang salah satunya ya atau beberapanya. Jadi mungkin kita selama ini sudah merasa apalagi saya selama 14 tahun menjadi guru sudah merasa kita menjadi guru yang baik atau yang kita lakukan itu sudah benar gitu. Padahal itulah guna kita itu menghamba pada murid. Kita bisa men-stop hal-hal yang seperti itu. Jadi yang selama ini kita anggap kita sudah benar jadi guru baik, ternyata banyak kekurangan dan masih perlu lagi penambahan materi. Itu membuat mereka trauma. Mungkin di sini ada siswa. Jadi kalau kita bilang karena hukuman itu tidak dengan keinginan dia sendiri, kamu besok datang jam segini karena kamu terlambat, besok aku orang kamu, besok aku gini. Jadi itu bukan. Jadi menstabilkannya adalah dengan segitiga restitusi. Jadi alangkah baiknya mungkin di sini juga ada Bapak Guru BP, siswa yang bermasalah itu dipanggil berbicara kedua, ditanya kenapa nak kamu seperti ini. Jadi jangan, saya harap Bapak Ibu menunjukkan kemampuan dan kompetensinya. Jangan untuk apa sih guru penggerak itu, apa yang digerak-gerakkan itu, gak ada itu guru penggerak itu. Kalau ada insentifnya guru penggerak baru aku mau ikut katanya. Ada itu seperti. Oke, terima kasih kepada Bu Sri, guru penggerak angkatan ke-6 yang saat ini insya Allah akan menjadi pengawas. Terima kasih atas ilmunya, pengalaman kepada kami yang akan pendidikan. Mudah-mudahan menambah semangat kami 4 orang ini di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, satu-satu ini kalau Bapak Ibu ingin mengajak kolaborasi, kita akan mainkan di Google Meet. Kalau ingin ada hal, misalnya Bu Titin ingin membuat meeting tips dan trik juara untuk Kamtipmas, kita bantu gitu. Untuk kelompok. Saya juga sangat Pak, sebenarnya sangat kita terharu guru BK 3-3-nya di sini karena memang dibutuhkan Pak ya. Tepuk tangan untuk guru BK. Oke, untuk saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Langsung aja pertanyaan, mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan? Ada yang mau ngasih pendapat? Bapak Ibu? Kenapa? Kan biasanya kita peraturan ya, kita kenal peraturan kelas, peraturan sekolah. Yuk kita buat peraturan dulu nih. Nah, kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Ada yang mau jawab? Guru BK? Sebenarnya saya ini mengulang penyampaian dari Pak Sofian. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau peraturan itu kita menekankan ke murid, peraturan itu hanya untuk murid, gitu kan? Tapi kalau keyakinan kelas itu kan kesepakatan antara siswa dengan guru yang masuk ke dalam kelas itu. Kesepakatan itu berarti siswa juga menyetujui, guru juga menyetujui. Jadi ada ikatan antara guru dan siswa di dalam kelas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jawabannya luar biasa. Tepuk tangan pada Bu ini. Ini langsung kenapa kita harus pakai helm? Kenapa harus gunakan masker waktu masa Covid ya? Kenapa kita harus pakai helm? Nah, tentu kalau misalnya ini karena di Singkel, kalau misalnya di kota-kota besar ada motivasi-motivasinya. Yang pertama ada polisi, ya kan Pak Madian? Kalau dulu Jawa Timur takut kena tilang ya, pakai helm gitu, apalagi mahasiswa kan. Jadi motivasi yang pakai helm itu takut kena tilang gitu aja. Nah. Tapi kalau zaman sekarang pakai helm udah lain motivasinya, udah pasti kita pikir keselamatan gitu. Oke, lanjut. Nah, awalnya peraturan itu ya tuh pertama untuk mendukung motivasi dari dalam diri yang disampaikan Mas Sofian ya. Tidak lagi hanya takut hukuman, tidak lagi hanya
mengharapkan penghargaan, tapi muncul dia mampu memerintahkan dirinya sendiri. Nah, terkadang kita juga lalai akan hal itu ya. Contoh misalnya saya, nanti lah jam 9 aku kerjakan tugas ini, Isa, aku kerjakan tugas ini, rupanya Isa jadi setengah 12 gitu ya. Itu kita belajar itu, ini sama-sama belajar, bukan hanya untuk murid saja, tapi untuk guru juga. Terkadang kita tidak mampu untuk membertahan diri tepat waktu gitu. Misalnya makan gitu, udah punya sakit asam lambung, jangan terlalu makan. Kena asam lambung juga karena terlalu makan, itu dia. Berarti kita sama-sama harus belajar memerdekakan diri, karena kita harus juga mampu memerintah diri tanpa diperintah seperti merdeka yang disampaikan Pak Sofian tadi. Oke, jadi nilai-nilai apa? Nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan peraturan-peraturan. Jadi kita untuk peraturan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya anak itu punya motivasi sendiri. Ketika kita buat jangan buang sampah, jangan ribut, jangan dilarang semua. Kata-kata negatif yang timbul di siswa. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas seperti disampaikan tadi Pak Sofian, sampaikan guru penggerak 6 Bu Sri, dan disampaikan salah satu guru BK kita Bu Ayuni, yaitu kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, ini nanti bisa kita kolaborasi. Mungkin tidak banyak informasi yang kami miliki juga, kita harus cari dari luar, karena ilmu di sini mungkin seujung kuku ya. Kita bisa nyari jurnal atau buku sekolah dari luar. Kita sama-sama bangun kesepakatan kelas kita, bisa aja berbeda. Ada guru punya kesepakatan tidak boleh bawa HP, ada guru punya keyakinan kelasnya boleh bawa handphone. Nah, itu nggak bisa kita paksa kan gitu. Nah, itu tadi perbedaan-perbedaan, tetapi kita tetap sama satu tujuan. Oke, lanjut. Peraturan kelas, kalau keyakinan tadi dua ya, ada guru, ada murid. Bahkan tadi Bu Sri bilang balik kelas bisa diajak juga supaya mengontrol, supaya tahu apa sih keyakinan kelas dengan guru ini. Sedangkan peraturan kita buat sendiri. Siswa nggak boleh, siswa nggak boleh, siswa nggak boleh, siswa nggak boleh, semua sih nggak boleh. Gitu. Oke, lanjut. Nah, prosedur atau langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Nah, pertama ide yang telah disepakati, mencatat semua masukan, gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dilarang buang sampah, langsung ganti buang sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian kata jangan ribut. Nah, itu kalimat positifnya apa? Menjaga ketertiban kelas. Jadi kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh terlambat, jangan, dilarang, kan itu negatif gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita lalai. Saya juga baru tahu saat ini ternyata kata-kata itu psikologinya tinggi juga, gitu Pak ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah kita catat, kita ubah menjadi kalimat positif, tinjau kembali pendapat yang sudah dicatat. Kemudian menyusun keyakinan secara bersama-sama. Contoh, dilarang tidak buang sampah sembarangan, baru buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan apa yang diambil? Kebersihan, kan nilai kebersihan ya situ. Yang diambil itu keyakinan tadi. Jadi kalau dia buang sampah sembarangan, maka dia melanggar keyakinannya kebersihan. Oke, lanjut. Kemudian menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama, kemudian menyusun kembali. Nah, ini penting, menyetujuinya dan menandatangani sebagai penghargaan untuk siswa. Nah, jadi diajak dia seperti menandatangani kayak peraturan besar ya, kayak peraturan besar, kita ikuti semua bersama-sama. Nah, kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di kelas, mudah dilihat semua warga kelas. Jadi bisa aja kita nggak hafal kan gitu semua, jadi mudah dilihat. Kalau bisa seperti gini kan gitu ya. Nah, ini sih tata tertib gitu kan. Kita bisa juga buat di kelas kita keyakinan kelas besar-besar. Jadi setiap masuk tahu keyakinan. Jadi kalau pelanggan kita pun sebagai gurunya ingat keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, materi sini yang pertama adalah paling besar itu budaya positif. Kita harapkan ya, kalau ada budaya positif berarti kebiasaan. Dan jelas di sini perlu pimpinan, perlu pengawas, perlu komite, karena kalau bicara budaya adalah pembiasaan. Ini sangat tinggi sekali. Kita akan memilih. Karena kita masih di sini nih.
Di sini angka tinggi nih ya, kalau kita main panah. Main pemana ini paling tinggi nilainya. Tapi kita nggak sedang main panah, ini main ruang lingkup. Peraturan kelas hanya segini, keyakinan kelas hanya sini, lingkungan. Nah, mungkin lingkungan sekolah. Sedangkan budaya positif ini sampai keluar. Sekolah kita mampu menjadi penggerak sekolah-sekolah lain. Itu yang kita harapkan. Tidak memikirkan kelemahan-kelemahan sekolah kita apa. Kalau kita bicara kelemahan sekolah kita, mungkin buku isi 100 lebih. Kalau kita catat kelemahan sekolah kita. Tapi di balik kelemahan itu, sekolah kita juga punya kekuatan. Nah, kita pegang kekuatan itu. Saya yakin dengan sedikit kekuatan sekolah ini, saya yakin kemampuan Bapak Ibu guru. Ingat janji saya, bagi Bapak Ibu yang ingin membagikan ilmunya dengan offline ataupun online, kita bantu. Kita bantu, misalnya Miss Siti mau buat secara online tentang bahasa Inggris, kita bantu tuh online. Pak Pandi juga belajar matematika digital, kita bantu. Pak Maris juga kalau bisa mau bagi ilmu, ingat ya, atau Pak Erwin juga dengan psikologinya, mungkin baru berkecimpung di dunia pendidikan, biasanya dia bahas orang-orang sakau kan gitu ya. Ini nggak ada yang sakau Pak ya, nggak ada yang sakau. Jadi dan karena baru mungkin saya yakin Pak Erwin akan mengejar ilmu itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, mari persoalan persepsi. Nah, ini langsung ya. Di sini ada kata-kata positif dan ada kata-kata negatif, ya, Bu. Jadi Bapak Ibu di sini masih ada kata-kata contoh. Yang pertama positif atau negatif? Positif atau negatif yang pertama? Positif. Yang kedua negatif ya. Kalau kita ganti contohnya apa positifnya? Di sini nggak ada. Ini nilai keyakinan kelas cuma di sini. Kira-kira apa di sini positifnya? Dilarang mengganggu orang lain. Apa positifnya? Kan mengganggu itu negatif ya. Nah, bahaya nih kalau di teruskan. Nah, itu bebas. Kami menghargai Allah, bebas. Itulah positifnya. Artinya saling menghargai. Oke, jadi saling menghargai antara teman atau antara satu dengan yang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Positif atau negatif? Positif. Dilarang melakukan kekerasan. Negatif. Nah, apakah ini boleh digabung? Nah, ketika ada dia positif boleh digabung nggak? Boleh aja gitu kan? Kalau memang misalnya sama-sama misalnya menghargai orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Apa itu? Negatif atau positif? Setiap kata dilarang, kalau guru bahasa Indonesia sudah paham kali ini ya. Jadi kata-kata positifnya yang kita buat, tetapi kita nggak bahas jauh tentang itu, hanya melihat ini ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian keyakinan kelas yang diambil adalah, nah inilah nilai-nilai keyakinan yang ada di situ. Jadi siswa itu melanggar keyakinan yang mana ketika mereka, misalnya kita jumpa semalam buku yang kamu pinjam nggak kamu kembalikannya, begitu. Di alasan dia, alasan kan. Nanti kita tanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Jadi dia terus yang kasih tahu, seperti kata Bu Wahyudi, dia yang mengakui, dia yang tahu penyebabnya, dia yang mengakui lah ya, dia yang mengakui dan dia yang tahu solusinya. Nah, kita itu yang kita pelajari bagaimana caranya supaya siswa yang semua. Oke, ini keyakinan kelas, dilarang mengganggu, menghormati, kemudian ini keselamatan, narkoba, kesehatan gitu. Oke, lanjut. Nah, berikut contoh keyakinan kelas. Nah, ini video dari teman kita. Dan setiap siswa menulis dengan nanti kekerasan di organisasi tadi dari hasil dari prestasi. Jadi definisi dari setiap bebas dari tanpa terkecuali dikasih semua. Jadi semua berpendapat. Walaupun tanda kutip contek-contek, ya. Walaupun dari dalam kutip contek-contekan ini kan gitu bahasanya. Ada siswa kita yang belum berani mengeluarkan pendapat. Nah, itu jadi kerjaan kita lagi. Nanti ada selanjutnya kan gitu. Mereka membuat apa aturannya? Nah, tidak boleh membuli, tidak boleh menyebut nama bapak kan gitu ya. Nah,
kemudian ditempel. Nah, di sini nanti pasti ada yang positif, ada yang negatif. Kita ada di sini ternyata ada 6 kesepakatan atau tidak jelas dan berdasarkan ini. Yang pertama, mengumpulkan dan berdaya sama-sama. Yang kedua, menjaga kebersihan di kabinet adalah. Yang ketiga, menyelesaikan cepat waktu. Keempat, makan dan kepadanya. Yang lima, tertib saat jam belajar kelas. Yang keenam, kejadian saat ini komisi kedua kelas. Lima, yang kejelas, yang jelas, ini bukan aturan kelas. Tindakan ini dibuat atas kesebaran lalu kesalahan sifat siswa Oke, jadi udah dapat ya. Jadi gurunya mengajak murid, jadi mengajak muridnya, ini yang belum, atau saya yang baru tahu, mungkin Bapak Ibu udah pernah tahu dari sumber lain, saya baru tahu ternyata kalau untuk buat peraturan itu ajak siswa gitu ya. Jadi namanya bukan peraturan lagi tapi keyakinan gitu. Atau kesepakatan berujung-ujung nanti ada keyakinan, nilai-nilai keyakinan yang kita pentingkan. Oke, lanjut. Nah, semua kita aja memiliki kebutuhan, ya, ini kebutuhan dasar manusia. Pertama bertahan hidup ya. Makan apa nanti kan gitu ya. Kemudian kasih sayang. Nah, ini kita merasa butuh dikasih sayang nih gitu. Kemudian kita butuh penguasaan atau kita pengen punya power tadi lah yang kata Pak Sopir, guru tuh ada asal power kayak gini gitu. Siswa pun kan punya power juga sebenarnya. Nah, kemudian manusia itu perlu kebebasan. Nah ya, manusia itu perlu kesenangan. Perlu kesedihan nggak? Nonton drakor ya, kalau kesedihannya. Oke, lanjut. Kebutuhan bertahan hidup, nah, adalah bersifat fisiologi ya, untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, baru rumah, makanan. Nah, yang bahayanya, nah kita kadang nggak empati ya sama siswa. Kenapa jarang datang? Ternyata dia untuk kebutuhan bertahan hidup dia. Dia nggak datang itu hanya untuk, mungkin guru BK pernah ya, kalau bertanya kenapa nggak datang, kenapa terlambat, pasti alasannya hanya untuk mempertahankan ini. Nah, itu dia. Hanya untuk kebutuhan bertahan hidup yang pengen dicapainya, gitu. Bagaimana kita guru memposisikan ini? Kita jadi luar biasa dari solusinya. Bukan hari ini kita cari, ini jangka panjang gitu. Mungkin wali kelas juga, kenapa nggak datang? Pak, saya diajak orang tua kerjaan, kebutuhan hidup. Ingat ya, mungkin pendidikannya lebih banyak di sana daripada di sini. Kan tidak pendidikan kan? Nah, kemudian kasih sayang. Nah, di sini semua ya. Nah, ingat, beberapa di sini mungkin kita ketahui, di sini mungkin ada mengalami pernah hilangnya kasih sayang gitu kan. Tetapi sebenarnya kita pengennya itu, teman kerja itu kayak keluarga semua kan gitu ya. Teman kerja yang betul-betul saling kolaborasi. Saya sangat jujur terharu sama teman-teman guru penggerak ya, yang menyiapkan semua waktu pendampingan individu. Nah, ini perlu gitu ya. Nah, binatang peliharaan aja gitu ya, kita senang gitu, main ikan gitu ya, main gitu ya. Nah, itu perlu. Kemudian penguasaan. Nah, di sini juga kita pengen didengarkan, kita pengen harga diri. Nah, di sini terkadang jujur ya, seorang guru kadang menghancurkan ini gitu. Nah, ini kita pelajari bersama. Ini yang luar biasa. Ternyata siswa itu perlu juga dia kekuasaan, perlu juga harga dirinya, perlu juga dia merasa didengarkan, merasa dianggap berharga gitu ya. Mungkin kami harus belajar juga banyak sama guru BK di sini. Lanjut, kebebasan. Di sini, nah anak-anak itu butuh kebebasan. Kita juga butuh kebebasan, kan gitu ya. Kita aja butuh kebebasan, apalagi siswa yang masih remaja gitu. Ini perlu salah satu kebutuhannya, kebutuhan tadi. Lanjut. Nah yang terakhir kesenangan. Nah, jadi semua siswa, semua manusia itu mencari kesenangan. Walaupun udah tua kayak kita ya, kesenangan kita beda-beda. Misalnya mendengar lagu Tembang Kenangan senang gitu ya. Ngopi di kafe senang, ngopi sampai jam 11 malam senang. Ini kita kejar kebutuhan tadi gitu. Memasak membolongi senang gitu. Itu yang kita kejar gitu dia. Oke lanjut. Nah ini tadi sedikit. Aku senang main kejar-kejaran guru, kesenangan. Ibu kejar aku. Ibu guru kan sayang aku nih.
Mungkin contohnya anak PAUD ini, anak PAUD ya. Ini anak PAUD kayaknya. Ibu kejar aku karena ibu guru habis kasih saya. Aku hebat kan bu, bisa ibu bikin kejar aku kan gitu ya. Nah, jadi ini dah semua. Saya juga pernah mengajar SD desain grafis. Jadi Pak, dipegang-pegang yang mau aku Pak, kayak gitu, ngurus kayak gitu saya. Digeser ke bawah aku Pak, itu Pak. Ya ampun, gitu ya. Ternyata memang nggak sanggup kita ngajar SD. 1 semester berhenti gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Bu Julis Mayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu saya mau kita tepuk konsentrasi. Sama Bapak Ibu sama ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk konsentrasi. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu. Biar agak sedikit rileks suasananya, jangan terlalu tegang ya. Karena dari tadi kayaknya pematerinya hebat-hebat semua. Jadi saya yang agak kurang hebat ini. Jadi saya harus lebih rileks ya. Nah, materi berikutnya Bapak Ibu ini tidak kalah menarik sebenarnya kalau kita kulik satu-satu. Nah, ini saya persingkat lagi ya. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ini kita banget sebagai seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nanti ada videonya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memilih salah satu di mana Bapak Ibu berada. Posisi di mana Bapak Ibu? Ya. Ada penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ada teman, ada posisi pemantau dan posisi manajer. Oke. Nah, berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Daya Dosen dan contoh penerapannya. Kita saksikan bersama Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir waktu menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Nahan! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. saya Dasar pas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu boleh lakukan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lagi Bu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Ngeri siapa? Kayak istri dulu ya. Posisi penghukum biasanya berbicara menghadap tunjuk, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kasusnya sama ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur kepala sekolah, Nak. Disangka ibu yang bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak sama. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Next. Posisi pembuat
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga. Selamat Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya alarmnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi monitor, pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam ini Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyedal alarm saya Bu. Baik, kalau Naren menyalakan alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan ya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Ini membuka cakrawala pemikiran kita Bapak Ibu. Kalau ternyata selama ini kita salah, ya, kita salah memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik.
Nah, apa harapannya? Harapannya Bapak Ibu, kita bisa menjadi pendidik yang bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Nah, manajer ini bisa mengendalikan siswa tanpa kita sentuh, ya, tanpa kita hukum secara verbal maupun non verbal. Jadi kita bisa membalikan keyakinan yang ada pada dirinya berdasarkan kontrol yang ada pada hatinya sendiri, bukan atas paksaan, bukan karena sebuah hukuman ataupun penghargaan. Oke, silakan lanjut Pak. Nah, ini adalah contoh kalimat pernyataan. Yang pertama, sebagai pembuat merasa bersalah, itu kalau kita biasa mengatakan kepada siswa, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kita sudah memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu juga sebagai penghukum. Kemudian, ayolah nak, lakukan demi Bapak Ibu, itu berarti kita sebagai teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Itu sebagai pemantau, dia lebih ke konsekuensi. Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini jelas-jelas sebagai seorang penghukum. Next. Nah, ini adalah dampak 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mengharapkan sebuah imbalan, menghargai diri sendiri, kalau pada penghukum itu ciri-cirinya biasanya kita berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, berkaca pinggang dan lain sebagainya, arogan, ya. Tapi kalau membuat merasa bersalah, kita cenderung seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah, menganggap dirinya tidak berharga. Nah, sebagai teman kita membuat alasan-alasan, ya. Kemudian yang pemantau, kita mengukur berdasarkan perhitungan, menghitung. Berikutnya manajer. Nah, ini yang paling baik. Kita mengajukan pertanyaan biar dia yang jawab, Bapak Ibu. Biar dia yang mencari solusi. Apa salahnya? Bagaimana solusinya? Biar dia yang menentukan sendiri. Kalau dia nggak bisa, kita tawarkan. Kalau begini kamu bisa? Nggak bisa, Bu. Jadi kamu bisanya apa? Seperti ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Next, selanjutnya segitiga restitusi. Restitusi ini sudah disampaikan sebelumnya oleh pemateri sebelumnya, yaitu merupakan proses dialog antara guru dan murid, mengajukan pertanyaan bermakna agar murid itu bisa mandiri, ya, bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, ini merupakan segitiga restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, membuat kesalahan adalah suatu pengalaman untuk proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kata-katanya contohnya adalah berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu wajar atau manusiawi. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Itu adalah contoh kalimat menstabilkan identitas. Kemudian ada lagi, Bapak dan Ibu tidak mencari siapa yang salah, ya. Namun mari kita perbaiki masalahnya bersama-sama. Kemudian ada lagi validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip kebutuhan dasar yang sudah disampaikan oleh Bapak Hendra Yusren tadi. Ya, ada 5 tadi ya Bapak Ibu. Nah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya adalah kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukannya, ya. Kemudian untuk kamu tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Itu kalau kita mau memvalidasi tindakannya. Berikutnya adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu adalah contoh kalimat memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tanya, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Misalnya kalau kita sudah buat keyakinan kelas di kelas. Berikutnya, nah, nilai-nilai apa yang kamu percaya gitu. Kemudian apa bayangan kamu tentang kelas
siswa. Kita saksikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kasus kedua. Malik, siswa kelas 11 DPIB terlambat datang ke sekolah akibat bergadang sehingga pelajarannya banyak yang tertinggal. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Malik, kelas 11 DPIB. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak saya itu mencari solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Dengan kasus dilakukan guru melalui pendekatan segitiga restitusi, diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai seorang manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid itu menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan mau bertanggung jawab atas kesalahannya, Bapak Ibu. Oke,
Wajar kalau kamu marah dan kesal ya. Nah, jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Itu artinya kita menstabilkan identitasnya. Artinya kita bisa sama posisinya dengan dia suatu waktu. Jadi kita tidak menyalahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah silang validasi tindakan yang salah. Nah, di sini barulah kita tanyakan kepada dia. Ya. Wajar, manusiawi. Segala sesuatu yang berupa kesalahan itu wajar dilakukan. Artinya kita juga pernah melakukan kesalahan sama seperti dia. Nah, itu di situ kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya siswa. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu kita cari solusi bersama Bapak Ibu, ya. Bukan kita yang mencarikan solusi, tapi kita menanyakan kepadanya bagaimana solusinya. Biarkan dia yang berpikir. Di sini kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang dia sudah pahami, ya. Nilai apa yang dia butuhkan sebagai seorang siswa. Nah, melalui keyakinannya itulah kita akan menemukan solusi bersama. Harapannya begitu Bapak Ibu. Konkret aja. Oke. Saya mau tanya segitiga restitusi. Sepertinya segitiga restitusi ini sangat penting. Jadi mohon pencerahannya. Apa indikator dari segitiga restitusi itu keberhasilan tentang keyakinan? Karena saya lihat di sini yang bermasalah itu bukan hanya siswa sebetulnya, tetapi refleksi diri pada seorang guru. Guru ditiru, dicontoh. Jadi penerapan ke diri guru itu menyangkut dengan segitiga restitusi atau tidak? Jadi kalau kita bawaannya bagaimana dengan gaya belajar, karakter belajar siswa kan berbeda sama dengan gaya mengajar guru. Karena dari ilmu yang saya pahami, seorang guru itu adalah seni. Jadi dia punya gaya sendiri, punya karakter sendiri, punya yang ditiru dan dicontoh sendiri. Kita lihat yang beberapa waktu lalu. Jadi kalau kita buat di situ keyakinan yang seperti itu, saya rasa bagus. Cuman apakah bisa diaplikasikan secara baik? Jadi intinya ini, pertanyaan saya konkretnya yang pertama, tolong diperjelas indikator apa saja tentang segitiga restitusi, berpengaruh atau tidak dengan refleksi seorang guru. Terus bagaimana menurut kita semua agar dapat setidaknya sampai ke pemikiran kita. Terima kasih. Oke. Ini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan sedikit apa yang sudah saya pahami tentang segitiga restitusi ya. Nah, kita kembali lagi tadi bahasanya segitiga restitusi itu adalah sebuah Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog antara guru dengan murid. Intinya adalah metode. Restitusi ini adalah sebuah metode bagi guru untuk menyelesaikan masalah siswa, ya. Dengan harapan ketika kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode ini, kita akan bisa mengembalikan siswa itu kepada kelompoknya dengan karakter tentunya yang lebih kuat, ya. Karakter yang lebih kuat seperti apa? Mungkin saya kurang pencerahan. Kan tadi saya mendengar Ibu sama Pak Yusril tentang dari Pak Yusril itu saya melihatnya taksonomi belum. Jadi itu hanya perubahan mindset atau permainan kata demi kata. Jadi C1, C2, C3 itu di dalam ilmu pedagogik kalau tidak salah seingat saya itu taksonomi belum. Dia perubahan. Terus saya melihat di sini sepertinya ada keterkaitan dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Oke, baik, itu saya sepakat segitiga restitusi sebagai sebuah metode. Yang saya tanyakan indikator. Sekian.
Oke, terima kasih Pak Topik. Pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi nantinya. Saya sangat berharap ya sekolah ini kembali untuk berkolaborasi untuk menggapai perkataan Pak Topik tadi. Kita SMK Terbesar Desa Sintiong, dan saya salah satu orang yang terpanah pertama kali 2021 sini, belum guru sini tapi lihat ada jurusan multimedia, saya langsung terpanah karena besar sekolahnya. Oke, yang pertama Pak, saya kembali ke materi saya dulu. Mungkin Bapak tanya indikator yang pertama, kita peraturan kelas Pak ya. Kita saat ini ada di sini. Oke, kita saat di sini. Kita sangat jauh ke budaya positif. Peraturan kelas dan ini ya, mengolah siswa-siswa yang bermasalah. Ini menjadi dasar utama kita sekarang. Nah, peraturan kelas. Mungkin indikator yang paling tinggi tentu budaya positif dari sekolah ini, budaya sekolah. Dan keyakinan kelas tentunya naik dari peraturan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kemudian segitiga restitusi dikerjakan ketika ada peserta didik yang melenceng sedikit dari keyakinan. Dari keyakinan dia ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat Pak. Nah, kemudian tentunya indikator ke guru, tentu guru keberhasilannya ketika dia sudah mampu menghilangkan rasa-rasa negatif siswa itu di dalam pikirannya. Tidak melihat, tidak memandang, karena kita kembali ke visi dan misi sekolah. Jadi kalau visi dan misi sekolah itu menurut kita bersama tidak mencapai budaya positif, berarti harus kita apain visi dan misi sekolahnya? Apakah harus kita buat? Apakah harus kita pakai? Atau harus kita lihat-lihat saja? Jadi indikatornya itu visi dan misi sekolah menurut pemahaman kecil saya, sepengetahuan kecil saya. Jadi saya harapkan lagi dari keempat narasumber kita pada hari ini, saya sepakat tadi, kita jangan melihat siapa yang melaksanakan apa yang melaksanakan, tapi intinya saya mengapresiasi dengan adanya 4 narasumber, dengan adanya yang di sini dan yang ada yang di luar sana, saya melihat siswa itu sudah lebih baik dengan akhlaknya, insya Allah lebih baik walaupun ada beberapa. Ya. Oke, silakan Ibu Romayatini yang saya muliakan. Terima kasih Pak Yusren untuk kesempatannya. Saya hanya sedikit Pak, butuh penguatan gitu tentang hukuman dan reward tadi. Saya mungkin karena saya sumbu pendek ya, agak cepat tuh gitu kalau ada kesalahan langsung gitu. Jadi kalau dikatakan siswa itu tidak boleh dihukum, tidak boleh diberikan selalu reward ya. Nah, jadi kalaulah itu kita lakukan, bagaimana tingkat keberhasilannya? Pastinya Bapak Ibu ini sudah melakukannya ya. Bagaimana perubahan sikap yang anak-anak miliki setelah dilakukan hal yang seperti itu? Nah, pertama ini kan motivasi perilaku manusia pertama tadi untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapat penghargaan, yang ketiga baru intrinsik dari diri dia gitu ya. Kemudian gini kan masalahnya kan kita dari hukuman itu ada yang ini bukan tadi ya, yang ada tadi apa maksudnya di mana kesalahan hukuman tadi. Jadi hukuman itu kan yang kita hindari sebenarnya gitu ya, sesuatu yang menyakitkan, kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati, anak membenci kedisiplinan. Nah, ini yang kita hindari dari hukuman tadi. Kan ini hukum, bahasa hukuman istilah sebenarnya kan? Istilah kursi, bangku, tempat duduk. Nah, itu istilah juga. Nah, kalau kita mau istilahkan hukuman, nah, tapi mampu kan tujuannya tadi, tujuannya bagi saya ini tujuannya tetap kata Pak Sofian. Tujuannya tetap kata Pak Sofian. Apa tujuannya? Merdeka. Ini ya. Tujuannya ini sebenarnya. Ketika ibu mampu mengolah itu, pertama, dia tidak merasa disakiti secara verbal. Dia tidak merasa, karena saya lihat ada guru yang mampu seperti itu. Mampu sama, tidak menunjukkan. Karena ini praktik baik yang ini belum tentu praktik baik di sini, itu maksud saya. Tetapi kalau jika teman nanti ada yang mungkin teman-teman tidak pernah
ada mungkin praktik baiknya, mungkin bisa kita sadur, dan belum tentu praktik baik guru itu bisa kita jadi praktik baik untuk kita. Itu jadi bahasanya. Makanya perlu juga kita duduk bersama. Nah, itu kenapa harus 4 kali anak itu gitu kan? Nah, itu manusia atau manusia gitu? Manusia juga gitu. Nah, ini yang perlu didalam, yang perlu diperbanyak di sekolah ini gitu. Memang kita restitusi itu asal kata dari restoratif, artinya ganti rugi. Kalau di dalam ilmu hukum, restitusi artinya ganti rugi. Jadi ganti rugi di sini apa? Kita memanggil siswa tersebut untuk introspeksi diri dia, masalah dia, supaya dia berubah dengan cara kita lagi. Artinya sini selama ini mungkin siswa yang terlambat, kita sering kasih hukuman, bersihkan ini, besok terlambat lagi. Kita suruh membersihkan ini, besok terlambat lagi. Nah, kenapa nggak kita coba sekarang kita gunakan restitusi yang tadi? Artinya kita panggil siswa tersebut, kita tanyakan kesalahannya bagaimana, apapun kesalahan seperti yang dijelaskan. Kemudian kita tanya sama siswa tersebut, bagaimana kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa berubah? Tanyakan juga kepada kita itu, kepada siswa tersebut yang seperti itu. Selama ini kan kita Selesai Bapak Ibu. Skenario-nya mungkin kita akan sharing pendapat lagi, ada materi-materi yang lebih menarik lagi lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya saya dan kawan-kawan di sini bukanlah ahli ilmu, tetapi kami hanya berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif yang sudah kami lakukan selama ini. Supaya tidak berhenti di kami mencoba untuk bergerak dan tergerak bersama-sama sesuai dengan semboyan calon guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan ini adalah menggerakkan komunitas. Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah kami memberikan sedikit paling tidak membuka cakrawala pemikiran dan membuat kita lebih menambah wawasan kita sebagai seorang pendidik.